Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Widya Saputra, NIM 31502300219. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan zaman dinasti Abbasiyah. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah runtuhnya Bani Umayyah dan didirikan oleh Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti ini berkuasa selama 5 abad, yaitu pada tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Ada beberapa faktor yang mendorong berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, persaingan dalam memperebutkan kursi kekhalifahan. Yang kedua, konflik politik di masa pemerintahan sebelumnya. Yang ketiga yaitu pertentangan etnis. Yang keempat, kebiasaan hidup mewah dan kurangnya perhatian terhadap perkembangan agama. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah dilakukan dengan 2 cara, yaitu menyebarkan misi propaganda melalui jaringan rahasia. Yang kedua, menghimpun kekuatan militer untuk menghancurkan kekuatan Bani Umayyah. Dinasti Abbasiyah ini merupakan dinasti penting dalam sejarah peradaban Islam. Pada masa pemerintahannya, dinasti Abbasiyah mencapai puncak keemasannya, di mana masyarakat sangat makmur. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan pada masa Abbasiyah. 1. Faktor kemajuan. Faktor kemajuan yang pertama yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain. Yang kedua, gerakan terjemahan yang berlangsung dalam 3 fase. Kedua, kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kurikulum pada pendidikan rendah dan kurikulum pendidikan tinggi. Yang ketiga, tenaga pendidik guru. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, guru-guru yang mengajar di sekolah anak-anak atau disebut dengan mu'allim al-kutab. Yang kedua, para guru yang mengajar para putra mahkota atau disebut dengan mu'adib. Yang ketiga, para guru-guru yang memberikan pelajaran di masjid-masjid dan sekolah-sekolah. Yang keempat, materi pendidikan. Materi pendidikan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama bersifat wajib, yang kedua bersifat pilihan atau ikhtiari. Yang pertama, materi pelajaran yang bersifat wajib atau ijbari, yaitu meliputi yang pertama Al-Quran, yang kedua pokok-pokok agama Islam, yang ketiga sedikit ilmu nahwu dan bahasa Arab, yang keempat membaca dan menulis. Materi pelajaran yang bersifat pilihan atau ikhtiari yaitu meliputi yang pertama fikih, tafsir, hadis, yang kedua ilmu-ilmu pasti, yang ketiga ilmu-ilmu alam, yang keempat semua ilmu nahwu dan sharaf, yang kelima syair-syair, yang keenam riwayat atau tarikh Arab, yang ketujuh khat atau tulisan indah. Selanjutnya yaitu bangunan-bangunan pendidikan yang terdapat pada masa Abbasiyah. Yang pertama yaitu kutab. Kutab adalah tempat belajar dalam tingkatan pendidikan rendah dan menengah.